Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas proyek Sistem Informasi Manajemen tentang aplikasi Maknews bikinan kelompok kami. Saya Dida Mustafa Diamsyah, di sini sebagai moderator. Baik, langsung saja masuk ke materi awal tentang latar belakang, manfaat, dan lain-lain yang akan dipresentasikan oleh Saudara Sunil Maulid. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Sunil Maulid. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dari proyek Maknews ini. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang di sini adalah informasi sangat cepat tersampaikan ke masyarakat luas menggunakan via internet. Di sini internet itu kan bisa berbagai media atau portal berita di dalam negeri maupun di luar negeri yang memang masyarakat luas sangat membutuhkan informasi tersebut. Dan tak lupa di sini kita membuat seperti ini biar masyarakat tidak kebingungan untuk mendapatkan informasi yang ter-up to date. Terkadang sangat melelahkan jika mereka selalu membuka pencarian Google untuk mencari informasi yang mereka inginkan. Baik, selanjutnya adalah solusi pengembangan dari proyek Maknews ini. Yang satu bersikap kompetitif, yakni bersikap bahwa dalam proyek ini itu kita bisa bersaing bersama dengan portal berita yang sudah lama ada di Indonesia. Yang kedua, materi berita yang akan disampaikan ke masyarakat luas akan lebih menarik perhatian viewers, maupun dari bentuk tampilannya, cara penyampaiannya, maupun dari sumber berita terpercaya. Yang ketiga, perbanyak promosi dan pengenalan media ini. Di media sosial banyak banget portal atau beberapa contoh yang bisa kita promosikan, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Yang poin keempat, menambah materi yang hangat dan ter-up to date, yakni berita terbaru yang kita sampaikan yang sudah terjadi beberapa saat sebelumnya. Dan yang kelima, kita mempunyai target yang jauh lebih tinggi ke depannya. Proyek ini awalnya memang hanya untuk portal berita biasa saja, namun ke depannya kita mempunyai target mencakup masyarakat yang lebih luas lagi. Poin berikutnya yaitu manfaat program. Yang pertama adalah mempermudah masyarakat mengakses berita via link atau mungkin berita yang sudah ditampilkan di aplikasi ini. Yang kedua, untuk browsing berita lebih cepat, karena banyaknya portal berita akan menjadi masyarakat lebih bingung. Yang ketiga, tidak tertinggal informasi berita terbaru. Yang keempat, kita jadi mengetahui berita ter-up to date yang terjadi pada hari itu juga. Dan sering menyampaikan berita yang akan diberitakan esok harinya atau minggu depannya. Baik, poin selanjutnya yaitu pengertian sistem informasi. Apa sih itu sistem informasi? Di sini saya akan menjelaskan satu ahli, yaitu dengan Pak Mulyanto dalam Kuswara dan Kusmana pada tahun 2017. Menurut beliau, sistem informasi itu adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem yang berisikan software, hardware, maupun brainware yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian website. Sini kita pasti sudah tahu apa itu yang namanya website yang seringkali kita kunjungi. Di sini saya akan menjelaskan
menurut ahli yaitu Bekti pada tahun 2015 menyimpulkan bahwa website adalah kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi berita berupa teks, gambar dian, atau graf, dan lain-lain yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang satu sama lain akan terkait yang masing-masing akan dihubungkan dengan jaringan halaman. Selanjutnya yaitu SDLC atau Software Development Life Cycle. Merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari rencana, desain, implementasi, uji coba, dan pengelolaan. Baik, terima kasih Saudara Sunil Maulid atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap SDLC. Tahapan-tahapan penggunaan aplikasi Maknews yang akan dipresentasikan oleh Saudari Aisyah Safira. Baik, terima kasih. Di sini pertama saya akan menjelaskan mockup user. Mockup user berisi dua mockup. Yang pertama, tampilan homepage. Homepage merupakan tampilan awal ketika user mengunjungi web Maknews. Di situ berisi katalog-katalog berita terkini atau terupdate. Selanjutnya, yang kedua, detail berita. Detail berita ini merupakan tampilan untuk menampilkan detail dari sebuah berita yang diklik oleh user. Pada saat menampilkan detail berita, di sini user bisa menambahkan komen, like, atau meng-share sebuah berita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mockup admin. Yang pertama ialah login atau sign-in. Di sini admin cukup memasukkan email atau password untuk masuk ke web Maknews. Selanjutnya, yang kedua, daftar kategori atau list kategori. Merupakan daftar kumpulan kategori berita. Seperti contoh, kriminal, mancanegara, dalam negeri, atau politik. Di situ kita dapat edit atau menghapus kategori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Triwidi Kuswanti. Saya persilakan. Oke, selanjutnya di form tambah kategori. Ini merupakan form untuk menambah data kategori berita. Caranya, admin bisa mengetik di judul kategori apa yang akan dicari. Contoh, kategori tentang otomotif. Nah, admin bisa mengetik otomotif. Selanjutnya bisa disubmit untuk melihat daftar dari berita otomotif. Lanjut, form untuk merubah atau edit kategori. Ini merupakan form untuk mengubah data kategori berita. Di sini kita bisa mengedit data kategori yang pernah kita cari. Contoh, kriminal. Selanjutnya ada daftar sumber atau list sumber. Ini merupakan daftar kumpulan sumber berita dari portal atau media apa saja. Di sini ada contoh Kepes, Datuk, Liputan 7, dan Tribun. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Saudara Yandral Abdi.
Oke, selanjutnya admin juga memiliki tugas untuk menambahkan sumber berita yang digunakan. Oke, untuk melakukan penambahan sumber ini, admin cukup memasukkan nama sumber, kemudian menekan tombol submit. Oke, halaman selanjutnya adalah form ubah atau edit sumber. Di halaman ini, admin dapat mengubah data sumber yang sebelumnya. Mungkin apabila terjadi typo atau kesalahan dalam penulisan nama sumber, admin dapat merubah nama sumber tersebut ke nama yang baru. Halaman selanjutnya adalah list berita. Pada halaman ini, admin dapat melihat list berita yang telah dibuat sebelumnya. Halaman selanjutnya adalah halaman tambah berita. Pada halaman ini, admin dapat menambahkan berita baru. Pada halaman ini, admin dapat menambahkan gambar yang mewakilkan dari berita tersebut, kemudian menulis isi berita, kemudian memilih kategori berita berdasarkan dropdown yang ada, kemudian menulis nama penulis dari berita, kemudian memasukkan nama sumber, lalu menekan tombol submit. Maka berita tersebut akan tersimpan. Halaman terakhir adalah halaman mengubah atau mengedit berita. Pada halaman ini, admin dapat melakukan perubahan pada berita yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Misalkan terjadi typo atau kesalahan dalam memasukkan gambar atau penulisan isi berita. Admin dapat mengubah hal tersebut di dalam halaman edit berita tersebut. Nah, setelah melakukan perubahan, admin dapat menyimpan perubahan tersebut dengan menekan tombol submit. Demikian slide kita. Untuk selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang lain yang sudah mempresentasikan mockup dari aplikasi Maknews ini. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.